Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi Bahasa Indonesia kelas 8F dan 8G. Hari ini adalah materi kedua kalian pada pertemuan daring yang ketiga. Pada daring yang ketiga ini, materi yang kita ajarkan masih sama dengan pada materi yang kemarin-kemarin, yaitu teks berita. Mengulas kembali pertemuan yang pertama, yaitu teks berita. Di sini dibagi menjadi definisi, ciri-ciri, dan jenisnya. Untuk mengulang kembali materi yang telah saya sampaikan, berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi dan sifatnya faktual. Adapun ciri-ciri teks berita, di situ ada 6 poin. Yang pertama, jelas. Teks berita harus bersifat faktual, sesuai dengan kenyataan. Yang kedua yaitu aktual. Artinya, berita yang kita berikan atau kita sampaikan harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Up to date. Tidak boleh usia berita itu sudah terlalu lama. Yang ketiga, unik atau menarik. Nah, untuk unik atau menarik ini tergantung bagaimana cara kita mengemas berita itu kepada pembaca sehingga pembaca merasa tertarik dengan berita yang kita berikan. Sistematis dan lengkap merupakan penulisan berita yang memuat unsur 5W plus 1H. Seimbang, bahasanya, dan komunikatif. Adapun jenis-jenis berita dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, berita langsung. Yang kedua, berita mendalam. Yang ketiga, berita penyelidikan. Yang keempat, berita interpretasi. Dan yang terakhir, berita opini. Masing-masing contoh jenis berita di atas bisa kalian cari di buku paket ataupun LKS yang sudah kalian punya. Selanjutnya, yaitu poin simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita. Di sini, untuk menyimpulkan isi berita, ada 3 langkah yang harus kalian lakukan. Sedangkan, untuk menanggapi isi teks berita, di situ kalian harus menyampaikannya berupa kritik, saran, ataupun tanggapan. Adapun yang ditanggapi di dalam aspek berita itu ada 2. Yang pertama adalah unsur beritanya, yang kedua bahasa atau kalimat yang digunakan. Sedangkan untuk penyampaian isi berita, kalian cukup menggunakannya dengan 2 poin, yaitu dengan cara memahami unsurnya dan menceritakannya berdasarkan hasil kreativitas kalian sendiri. Adapun struktur dan kebahasaan teks berita, yang pertama jelas ada judul berita. Tanpa judul berita, berita tersebut tidaklah dikatakan sebuah berita. Yang kedua, teras berita. Yang ketiga, tubuh berita. Yang terakhir, ekor berita. Semuanya terdapat di dalam buku LKS dan buku paket kalian untuk penjelasannya. Tugas selanjutnya yaitu tugas yang ketiga, ini bersifat individu, yaitu kalian membuat clipping. Langkah pertama, carilah berita di koran yang bertemakan bebas. Kalian bisa memilih tema pendidikan, boleh ekonomi, boleh sosial, boleh kriminal. Pilih salah satu dari tema yang kalian temukan di koran yang kalian gunting. Yang kedua, setelah digunting, tempelkan berita tersebut di kertas folio.
atau kalau tidak ada bisa di buku tulis. Setelah itu, kalian tuliskan atau buatlah tanggapan dari isi teks berita yang kalian gunting tadi. Bagaimanakah cara membuat tanggapan teks berita? Bisa kalian buka slide yang sebelumnya. Di situ bagaimana cara membuat tanggapan. Yang terakhir, foto hasil kerja kalian dan silakan upload di chat Teams pribadi saya, bukan di assessment atau di grup Teams. Kenapa? Karena ketika kalian menguploadnya di grup atau di assessment, teman kalian bisa melihat hasil kerja kalian. Berbeda dengan ketika kalian mengupload di chat pribadi saya. Cukup sekian untuk materi pertemuan kita yang kedua dengan tugas yang ketiga. Yang belum mengumpulkan tugas, saya tunggu sampai batas akhir waktu yang telah ditentukan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.